Oke, ini sudah direkam. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sesi kedua, hari kedua ini kita akan lanjutkan materi kita. Namun sebelum mulai, sambil kita tunggu kawan-kawan yang lain, saya ingin sharing tentang konsentrasi ya. Boleh Bapak Ibu, Pak Abdul Rohim, Bu Ayu, siapa lagi nih, Pak Rocky, dan Bu Arisanti ya, Bu Ayu, Bu Arisanti. Saya beri clue, perhatikan apa yang saya katakan ya. Perhatikan apa yang saya katakan. Oke, siap Pak Arthur, Pak Abdul Rohim, Bu Ari, dan Bu Ayu ya. Pak Asmawadi juga boleh ikut. Ini satu. Ya. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Yang ini masih mood Pak Abdul Rohim. Saya ulang ya. Saya ulang. Perhatikan apa yang saya katakan. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Yang ini empat. Saya ulang lagi. Perhatikan apa yang saya katakan. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini lima. Ada kata-kata. Lima. Oke, saya ulang lagi ya. Perhatikan apa yang saya katakan ya. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini 5-1. Oke. Iya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. 5 sama 1. 5 tambah 1. 5 tambah 1. Oke. Perhatikan apa yang saya katakan. Konsentrasi. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini 5. bingung. Tidak ada yang dikatakan, Pak. Tidak ada yang bisa. Katakan. Oke, kalau yang program ini mirip-mirip saat kita inisiasi variabel ya. Perhatikan apa yang saya katakan. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Yang ini Tidak ada yang dikatakan. 10. tidak ada yang dikatakan. Tidak ada yang dikatakan. Iya. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Sekarang tanpa gerakan tangan. Ini satu. Ini Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Yang ini tiga. Yang ini. Tidak ada. Yang ini. Yang ini. Oke. Kita lanjut materi ya. Nanti di akhir sesi saya berikan rahasianya ya. Sebenarnya ilmu ini harus malam Jumat saya ajarkan ya. Ingatkan saya di akhir sesi memberitahu rahasianya ya. Kita lanjut dulu materi. Biar penasaran sekalian ya. Paling mudah kok itu. Mana kita nih? Sinkron platform belajar sesi 2 ya. Oke, baik Bapak Ibu. Izinkan saya melanjutkan materi kita untuk sesi hari kedua ini. Saya izin ganti highlight color lagi. Saya pakai biru lagi. Oke, highlight color. Oke, kita akan belajar tentang platform belajar, kemudian sekaitan dengan tahapan yang dilakukan di LMS kita, di Learning Management System ya. Ada beberapa hal yang nanti mungkin Bapak Ibu sudah familiar, tetapi sekaitan dengan desain dari LMS dari tim pengembang, itu mungkin perlu kita pahami agar nanti
tidak keliru dalam alur atau urutan pengerjaan di setiap hari dan setiap aktivitasnya. Nah, agenda kita di sesi ini, kita akan identifikasi, kita akan kenali, membiasakan diri dengan lingkungan dari lingkungan belajar di learning management system kita. Kemudian kita akan lihat bagaimana aktivitas asinkronus di LMS, dan kemudian aktivitas sinkronus di LMS. Ada yang bisa memberikan gambaran apa itu sinkronus dan asinkronus, biar kita tidak keliru memahami konsep. Harusnya ini aman ya. Silakan. Apa itu asinkronus? Sinkronus dari sisi tata bahasa, dari sisi pemaknaan, silakan. Atau ada yang masih ambigu, mana dikatakan asinkronus atau sinkronus? Aman ya? Silakan Pak Abdul Rohim. Mungkin mudahnya saja Pak, kalau untuk sinkronus itu real time, Pak. Oke, real time. Seperti saat ini. Kalau untuk yang asinkronus itu bisa waktu tunda. Oke, ada waktu tunda ya. Ya. Jadi walaupun misalnya di LMS ada fitur diskusi, Anda posting di blog, lalu saya jawab atau ada yang menjawab, itu seakan-akan langsung ya, tapi ada waktu tunda sebenarnya. Ada proses di post dulu dan seterusnya. Di asinkronus juga sebenarnya ada waktu tunda di proses pengiriman paketnya ya, tetapi kan tidak terlalu terasa ya. Terasa. Oke, itu terima kasih Pak Abdul Rohim. Ada yang lain atau sudah sepakat dengan konsep itu ya? Supaya nanti kita tidak keliru dalam memahami secara bahasa dan secara penggunaan nantinya. Aman ya, sinkron, asinkronus. Oke. Kalau chat di LMS itu sinkron atau sinkronus? Ada fitur chatnya ya? Masih unmute Pak Abdul Rohim. Oke. Kalau dari sisi description Pak Abdul Rohim itu boleh jadi masuk asinkron atau sinkron? Kalau chat sepertinya masih asinkron, Pak, karena masih bisa ditunda untuk ini. Masih ditunda ya? Oke. Ya. Sama ya? Oke, polanya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini secara aktivitas agenda sesi kita, lingkungan belajarnya, aktivitas asinkronus, kemudian aktivitas sinkronus. Apa itu LMS? Ini standar ya, kegiatan pelatihan online tidak bisa dipisahkan dari LMS, aplikasi perangkat lunak yang untuk pembelajaran online. Dokumentasi, ini yang menarik. Saya senangnya LMS itu ada dokumentasi ya. Kemudian ada administrasi, ada tracking, ada pelacakan. Seperti saya tadi waktu di sesi jeda saya tracking, apakah benar nih yang online ini teridentifikasi di absennya? Oh ada, kelihatan. Bisa kita laporkan, ada manajemen kelasnya, dan ada program pembelajaran elektronik e-learningnya, serta ada konten manajemen dari pelatihan yang bisa dilakukan. Pengguna LMS ini dari atau sistem manajemen pelajaran mengusahakan pada penyampaian konten materi, kemudian pembelajaran pada lingkungan belajar online. Kemudian pelatihan jarak jauh berbasis web biasanya ini disampaikan melalui LMS, memiliki jangkauan yang luas dan telah menjadi bagian dari lingkungan pelajaran dan pengajaran dan pembelajaran secara online. Saya hanya ingin sharing Bapak Ibu di sekolah, apakah juga sudah memanfaatkan LMS ini untuk membantu melakukan administrasi pembelajaran, membantu mengidentifikasi materi, membantu untuk organisasi, atau mungkin untuk kemudahan siswa belajar ya. Tentu ada hal-hal yang pro dengan kelebihan LMS, ada juga yang mungkin merasa masih ada kelemahannya. Tapi saya melihat selama LMS itu digunakan dengan optimal, harusnya ada hal-hal optimal yang bisa kita pakai. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah familiar atau di sekolah sudah menerapkan LMS, ujian online sekolah di sekolah pakai LMS misalnya, dan seterusnya, silakan disampaikan. Baik, Pak. Mungkin dari saya untuk masalah LMS yang
paling umum digunakan saat ini di Google Classroom, Mbak. Google Classroom, oke. Iya, kami memanfaatkan untuk situasi masa pandemi ini. Kemudian ada juga LMS lainnya yang rumah belajar, itu juga ada di dalamnya. Sepanjang pengalaman kurang lebih 1,5 tahun ini, pemanfaatan LMS memang lebih efektif dalam hal penyampaian materi-materi pengetahuan, Pak. Khusus saya yang atau mungkin guru-guru di SMK saat ini. Sementara untuk sisi keterampilan yang membutuhkan sarana prasarana, kemudian peralatan dan seterusnya, itu sepertinya masih sangat jauh dari kata efektif. Karena sepanjang perjalanan pembelajaran daring ini, itu banyak sekali siswa yang tidak memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi sedapat mungkin ya memang kolaborasi, Pak, kalau untuk masalah LMS dengan kita pembelajaran tatap muka seperti biasa. Tidak serta-merta LMS itu kemudian bisa menggantikan keseluruhan proses pembelajaran, tapi tetap harus ada penggabungan antara LMS dengan tatap mukanya, terutama untuk mengejar masalah keterampilan. Dan untuk masalah tes secara online, kami juga sudah melakukan hal tersebut. Salah satu yang menjadi permasalahan untuk tes online ini adalah kekurang mampuan kita sebagai penguji untuk memantau pelaksanaan tes ini atau pelaksanaan ujian ini. Karena kita tidak tahu pasti apakah saat ujian siswa ini benar-benar mengerjakan atas pengetahuan sendiri atau dikerjakan orang lain dan seterusnya. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdul Rohim. Satu lagi mungkin kalau ada pengalaman berkaitan dengan LMS untuk menjadi memperkaya kita ya kaitannya dengan pemanfaatan LMS ini. Silakan. Memang ujian ya menjadi isu sentral ya ke LMS. Apakah ujiannya itu integrasi LMS atau dia terpisah? Kaitannya dengan mungkin salah satu aspek kejujuran ya. Walaupun sekarang banyak tools untuk autoproktor misalnya, atau mungkin selain proktornya aktif, ada lagi kamera dari sisi samping atau belakang. Itu menarik. Kemarin saya tahun lalu sertifikasi untuk Cisco untuk trainernya, itu betul-betul diawasi, gerak sedikit, jadi ada, walaupun hanya satu kamera ya, tapi ketika ada gerakan, Pak Imran lagi ngapain? Saya, ngecas Pak. Ditanyain, tapi sudah ada upaya ya. Memang itu menjadi hal yang agak riskan atau agak apa ya? Saya mohon maaf menggunakan kata menyedihkan di Indonesia ya, karena ujian yang kita buat bukan lagi fokus ke bagaimana kita menyusun soal, bagaimana ujian itu dilakukan dengan betul-betul mengukur kemampuan seseorang ya. Oke, saya lanjut dulu sedikit untuk yang tadi. LMS ini saya pikir sudah aman, kita lewati. Kemudian modelnya sama kayak tadi, ada prinsip pembelajarannya, ada check-in peserta ketika awal. Jadi materi gimit yang kita lakukan itu akan merefleksi materi sebelumnya. Jadi kalau diskusikan akan kita presentasikan dan seterusnya. Misalnya untuk hari kedua ini nanti akan pelajari materi di sinkronos, besok di hari Senin kita akan diskusikan materi-materi yang Anda pelajari di materi sinkronos hari ini. Itu yang akan menjadi tahapan struktur di setiap harinya. Kemudian struktur pelatihan harian kita ini yang dibahas ya. Modelnya itu flip classroom. Jadi membalik aktivitas pelajaran, yakni peserta diawali dengan membaca materi. Jadi materi hari 1 dibahas hari 2, mungkin sudah lewat ya materi hari 1, nanti boleh di flashback. Materi hari 2 hari ini akan dibahas di hari 3.
Materi bisa dengan baca materi yang sudah dibahas per page ya, sehingga direduksi tingkat kebosanannya, tidak mesti membaca panjang. Itu prinsip yang dilakukan tim pengembang. Menonton video, kemudian sebelum melakukan pertemuan kelas, baik tatap muka maupun meeting, kemudian mulai berdiskusi, kemudian aktivitas berikutnya adalah bertukar pengetahuan, lalu ada proses solving problem, ada guidance ya, ada masalah yang diberikan, lalu sama-sama mengumpulkan solusinya dengan peserta lain secara kolaborasi pada kegiatan asinkronus. Kemudian ada kegiatan sinkronus, persilakan diberi penguatan, kita saling berdiskusi, presentasi, dan seterusnya, sekalian pemahaman dari substansi materi tersebut. Lalu ada konfirmasi pembelajaran, kemudian ada refleksi pembelajaran yang difasilitasi oleh fasilitator pada kegiatan sinkronus lewat web meeting. Yang kita gunakan adalah Google Meet. Ini strukturnya ya, jadi materi per hari ini mungkin sudah mulai baca materi untuk persiapan diskusi atau persentase di Google Meet hari ketiga nanti, atau di hari Senin. Ini misalnya hari ke-1 yang kemarin, yang tadi pagi kita Google Meet-nya, ada orientasi, kemudian hari kedua kita elaborasi refleksi materi sinkronusnya, dan Anda belajar secara asinkronus, pendidikan yang memerdekakan, dan kerangka kurikulum. Dua ini nanti akan kita bahas di Gimit hari ketiga. Nah, orientasi yang tadi pagi kita bahas itu sebenarnya masuk di materi hari pertama. Oke, ini ilustrasinya, jadi materi kuliah akan masuk ke hari ketiga. Nah, pola pembelajarannya seperti ini. Pembelajaran ini yang diterapkan pada kegiatan ini, pembelajaran perharinya, di mana peserta akan disajikan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Nah, berikut gambarannya. Misalnya untuk hari pertama, angka yang disajikan merepresentasikan pembelajaran hari berupa dari hari keberapa ya. Sekarang kita sudah masuk hari pertama dan hari kedua. Ada aktivitas due date-nya itu yang disetting oleh admin, sehingga mungkin hari ketiga, 4, dan seterusnya belum aktif. Kegiatan dilaksanakan akan berbeda setiap hari, disesuaikan dengan struktur pelatihan. Kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan setiap harinya terdiri dari kegiatan sinkronus dan asinkronus. Selalu ada 2 berpasangan kegiatan ini ya. Kemudian untuk berpindah hari, Anda cukup mengklik pada tombol hari 1 sampai dengan 10, tergantung dari apakah sudah aktif atau tidak. Kemudian di simulasi aktivitas asinkronusnya, pada aktivitas asinkronus, peserta, Bapak Ibu diharapkan itu membaca materi, menonton video sebelum mereka datang mengelaborasi pemahaman dengan fasilitator pada kelas virtual. Jadi diasumsikan Anda sudah mengisi pemahaman untuk kemudian kita berdiskusi, bertukar pengalaman, solving problem dengan peserta yang lain. Boleh jadi dari proses Anda belajar asinkronus, lalu mungkin menggali informasi di sumber yang lain, Anda mungkin isian materinya, pemahamannya lebih luas lagi dibanding peserta lain atau kami sebagai fasilitator. Kemudian aktivitas menjawab pertanyaan reflektif, aktivitas materi dan berdiskusi dengan materi peserta lain, aktivitas kolaborasi kelompok dengan peserta lain, kemudian aktivitas mengerjakan tugas mandiri, lalu mengunggah tugas. Ini memang agak sedikit kita tertib administrasi karena ada due date di balik itu yang harus disampaikan. Nanti kaitannya due date, nanti saya serahkan ke admin. Kalau ada hal yang urgent, silakan dikontak admin untuk hal-hal urgent di balik waktu normal due date-nya ya. Aktivitas refleksi blog, kemudian aktivitas menjawab pertanyaan pada kuis. Ini akan terimplikasi pada activity completion-nya ya, dari bentuk terchecklist atau belum. Ada beberapa hal menarik saat Anda menjawab pertanyaan reflektif, biasanya dari jawaban itu diminta juga mengomentari jawaban peserta yang lain. Nah, ini aktivitas asinkronus untuk menjawab pertanyaan reflektif. Ikonnya seperti ini ya. Ikonnya seperti ini. Pada kegiatan ini, peserta mengingat serta merefleksi kembali pengalaman pribadi,
sebagai pendidik di sekolah dengan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa memandu untuk berefleksi. Nah, hal-hal yang diperhatikan adalah klik tombol answer question untuk memulai menjawab pertanyaan. Apabila aktivitas ini terkendala pada saat pengisian seperti ketika mengisi ada kegiatan lain, Anda dapat menyimpan pertanyaan telah dijawab dengan mengklik tombol save. Kemudian apabila ingin melanjutkan silahkan resume questionnaire. Maka Anda meneruskan aktivitas menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi misalnya tertunda nih karena panitia PPDB belum selesai semuanya, save dulu. Jadi jawaban yang sementara di situ masih tersimpan. Nanti ketika senggang bisa dilanjutkan lagi dengan mengklik resume questionnaire ya. Lalu klik submit questionnaire untuk mengirim jawabannya. Jadi ketika masih resume, masih save itu belum terkirim. Kemudian ketika sudah submit, jawaban tidak bisa diedit kembali. Nah ini ya, sehingga kalau Anda masih ragu, masih belum tuntas jawaban yang mau disubmit, jangan submit dulu. Apabila ingin melihat jawaban yang telah submit, klik your response. Bisa kelihatan jawaban kita nantinya. Berikutnya, mensimulasikan aktivitas ini, Anda tombol klik answer question, simulasikan di LMS pada kegiatan simulasi aktivitas ini ya. Simulasi aktivitas, jangan di yang lain, karena ini yang khusus untuk simulasi, yaitu di poin kegiatan 1.2.b.1. Coba kita lihat apakah sama dengan tampilan di Bapak Ibu. Poin berapa tadi? 1.2.b.1. Kegiatan 1 berarti hari 1. .2.b ya, .1 ini simulasi. Ini simulasi boleh Anda isi karena bagian dari latihan untuk yang hari 1. Jadi hanya untuk latihan kita mengenali aktivitasnya. Kemudian kita lanjut, aktivitas asinkronus mempelajari materi dengan berdiskusi materi dengan peserta lain. Tombol ikonnya seperti ini. Jadi berdiskusi dengan peserta lain. Yang ini ya, aktivitas kedua. Tadi yang untuk menjawab pertanyaan. Nah, apa yang dilakukan di aktivitas ini? Konten page atau konten pembelajaran merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan konten atau pada kegiatan pelajaran pada PBB ya. Kemudian aktivitas berikutnya yang digunakan pada platform belajar LMS ini adalah halaman konten. Kemudian konten dirancang sedemikian rupa sehingga fasilitator dan peserta dapat mempelajari materi, mengikuti standar kegunaan dan aksesibilitasnya ya. Jadi dibuat per page, mudah dibaca dan tidak membosankan. Tapi itu masih kasuistik ya, bergantung gaya belajar masing-masing. Konten itu memuat teks, ada juga gambar, ada multimedia dan yang lainnya, bergantung dari fitur yang dipakai oleh pengembang materinya. Konten akan disebar dalam beberapa halaman, sehingga mempelajari materi ini tidak menjadi sesuatu yang melelahkan. Jadi buat senyaman mungkin. Klik tombol navigasi yang ada di bagian atas dan bawah konten untuk menuju ke halaman lain. Pada konten ini juga, peserta dapat memberikan catatan publik atau pribadi. Bisa untuk semuanya atau bisa private. Pada kolom note and questions. Bisa bertanya ke semua, bisa bertanya ke pemateri, atau bisa bertanya ke siapa yang ada. Tapi seingat saya menunya hanya ke semua dan ke pengajar ya. Di mana peserta dapat memberikan catatan pertanyaan atau membalas komentar rekan lain di setiap konten yang dipelajari. Nah, pada pelatihan ini ada kolom note digunakan sebagai alat bagi peserta untuk menjawab pertanyaan peserta juga dapat melike jawaban atau catatan dari peserta lain. Karena Anda bisa simulasi di kegiatan 1.2.b.2 yang ini ya. Baik, kita lanjut lagi. Aktivitas asinkronus kolaborasi di kelompok dengan peserta lain. Ikonnya seperti ini, kolaborasi di kelompok dengan peserta lain. Dalam pembelajaran online, pembuatan dan pertukaran konten di sosial media yang dapat menambah pertemanan, berbagi ide, pengalaman dapat diadopsi melalui forum ini.
Pada forum peserta bekerja sama dengan peserta lain memberikan pengalaman dan saling memberikan dukungan bagi peserta lainnya dan belajar dan belajar dari pengalaman peserta lain. Itu di aktivitas ini ya. Apa saja hal-hal positifnya? Bisa berdiskusi, menawarkan jawaban sesuai dengan kenyataan di lapangan, melihat, mencermati, mengomentari jawaban peserta lain, kemudian komunikasi pembelajaran. Lalu yang ketiga, boleh jadi komentar yang saling menguatkan akan membuat hubungan sosial peserta satu dengan lainnya semakin erat. Tapi ini kan sangat kontekstual ya, sehingga mohon dijaga kalimat kita, fokus saja saling berkomentar pada aspek yang didiskusikan, tidak menyerempet ke hal-hal lain yang berbau sara, berbau memantik emosi dan hal-hal lain. Kita fokus ke materi, sehingga nanti akan relevan dengan komentar ketiga yang akan saling menumbuhkan hubungan sosial yang makin erat. Aktivitas asinkronus kolaborasi di kelompok dengan peserta lain masih ikonnya sama. Caranya kita jawab pertanyaan atau studi kasus atau tugas mandiri yang terdapat pada forum. Lalu untuk berdiskusi dalam kelompok yang sudah ditentukan, Anda klik grup visible, pilih grup yang sesuai dengan kelompok Anda. Lalu klik add new question, tambahkan pertanyaan baru, atau add new topic, tambahkan topik baru untuk menjawab. Nah, tuliskan jawaban tugas Anda pada kolom subjek. Tuliskan jawaban Anda pada kolom pesan, lalu apabila pertanyaan studi kasus tugas mandiri untuk melampirkan tugas, perhatikan cara melampirkan tugasnya. Jadi terkadang diminta untuk melampirkan file di bagian attachment filenya. Di klik discuss this topic, pada jawaban peserta lain akan diberikan komentar, kemudian klik reply. Simulasikan di LMS ini pada kegiatan 1.2.b3. 1.2.b3 di ini ya, aktivitas ini. Kemudian kita lanjut lagi aktivitas berikutnya. Aktivitas asinkronus mengerjakan tugas mandiri dengan mengunggah tugas. Nah, ini gambar tangan memegang file ini adalah ikon untuk mengerjakan tugas dan diunggah. Aktivitas ini digunakan pada platform belajar LMS penugasan, kemudian mengirimkan penugasan. Tugas yang dikirimkan dapat berbentuk online text atau file attachment, bergantung karakteristik tugasnya. Saya biasanya karena ingin juga ngirim teksnya, saya capture, lalu file attachment-nya juga saya kirim. Untuk mengirim tugas, dapat mengklik tombol Add Summation pengiriman penugasan. Ya, ada pada bagian halaman ini. Untuk memastikan tugas Anda sudah terkirim atau belum, Anda dapat mengecek pada bagian File Summation, akan kelihatan ya. Ini masih bisa dihapus atau diganti dengan file lain selama masih di timeline yang diberikan. Jika kolom tersebut sudah muncul file teks dikirimkan, berarti dapat dipastikan tugas sudah berhasil dikirim. Anda juga ingin merevisi tugas, Anda bisa mengklik tombol Edit, Submission, lalu nanti bisa mengganti filenya atau mengedit online teksnya di sini. Itu untuk aktivitas tugas mandiri. Kemudian aktivitas asinkronus refleksi blok, gambarnya seperti ini ya. Ada kertas lalu kayak speaker corong ya. Aktivitas ini mirip dengan blog pada umumnya, dapat dikelola oleh individu seperti blog biasa. Aktivitas ini Anda dapat menggabungkan teks, gambar, tautan dari blog lain, halaman web lain, media lain yang terkait dengan topik tersebut. Jadi kaya ya, bisa dari media lain, bisa tautan, bisa alamat web, dan seterusnya. Salah satu fitur yang menarik adalah komentar. Anda dapat menulis tulisan yang sudah dibuat oleh peserta lain dan memberikan komentar positif. Saya highlight ya, kalau boleh komentar kita yang sifatnya positif, yang konstruktif. Dengan melihat tulisan blog peserta lain dan saling berkomentar akan membentuk pengetahuan yang lebih luas dan membangun koneksi sosial antar peserta. Apakah boleh kritis? Boleh, saya pikir ya. Kritis itu belum tentu negatif ya. Kritis itu dalam konteks untuk memperbaiki. Tetapi kalau itu ada hal yang kita kritisi, kalau boleh sudah ada saran solusinya yang konstruktif. Nah, aktivitas di asinkronus refleksi blog ini, caranya hal-hal yang kita perhatikan. Pertama, klik new blog post. Lalu ada pertanyaan atau refleksi tugas akan ada pada intro ketika Anda mengklik new blogspot. Ada narasi ya, pengantar.
lalu tuliskan judul tulisan title-nya. Kemudian tuliskan message pada bagian pesannya, add post, lalu kemudian klik replay pada tulisan peserta lain. Ini bisa disimulasi di kegiatan 1.2.p.5 di simulasi aktivitas 5. Ini ya, simulasi aktivitas 5. Oke, kemudian aktivitas asinkronus menjawab pertanyaan pada kuis. Nah, ini gambar kertas ada checklistnya ya. Ini berarti kuis. Kuis merupakan fasilitas yang terdapat pada pembelajaran online ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi. Jadi assessment for learning ya. Hal-hal yang harus diperhatikan, kesempatan mengikuti kuis hanya 1 kali. Hati-hati ya. Kuis tes awal, tes akhir diberikan rentang jadwal dengan jangka waktu tertentu 1 jam Pak Adi ya. Peserta yang mengerjakan tes awal akhir di luar jadwal tidak bisa mengikuti tes. Jadi misalnya sebentar setelah ini sepakati tes jam 13 WIB, ya harus mengerjakan di rentang waktu itu, bukan ketika klik langsung running timernya, tapi timernya akumulasi, bukan timer individual. Peserta yang melewati waktu yang ditentukan tetapi masih mengisi jawaban tersimpan di LMS. Selain menjawab pertanyaan, peserta minta untuk mencermati feedback setelah mengikuti kuis. Klik attempt quiz untuk memulai aktivitas. Saya nggak tahu uptime-nya hanya sekali kayak misalnya diaktifkan oleh admin kita. Sinkronos. Nah, sinkronos ini adalah kegiatan yang mengelaborasi pemahaman dengan fasilitator dengan memberikan penguatan pemahaman terkait substansi materi. Boleh jadi ada proses konfirmasi pembelajaran dan refleksi dari pembelajaran didapat pada aktivitas mandiri di asinkronos. Aktivitas sinkronos dilakukan di kelas virtual mulai web meeting. Aplikasi yang kita gunakan adalah Google Meet. Kemarin kami diberi akun yang G Suite ya, lumayan bagus juga nih, lengkap fasilitasnya. Google lagi masif untuk penggunaan platform ini bisa digunakan secara masif. Tentu kita manfaatkan, ini gratis, tapi bagi Google menambah penetrasi bisnisnya ya, makin menguasai pasar nantinya. Aktivitas sinkronos dengan Google Meet. Jadi caranya pelajaran menggunakan Google Meet dengan ikon sama ya, masih menggunakan ikon standarnya Google Meet. Digunakan untuk melakukan kelas virtual. Salah satu digunakan pada aktivitas orientasi pembelajaran yang tadi kita klik ya. Ini judul aktivitasnya, nanti akan diarahkan seperti ini. Boleh jadi ada break room. Saya belum buat break room semuanya, nanti hari 3 ada break room. Hari ini yang ada muncul mungkin belum kita pakai, tapi kalau mau dipakai boleh sebentar. Room utamanya nanti akan muncul di sini. Oke. Kemudian due date. Nah, due date ini pengaturan due date atau tanggal jatuh tempo, deadline, batas waktu ya. Menetapkan kapan penetapan jatuh tempo. Pengiriman masih diperbolehkan setelah tanggal ini, tapi tugas apapun yang diserahkan setelah tanggal ini ditandai sebagai terlambat. Jadi tetap boleh Anda unggah, tapi sudah teridentifikasi sebagai terlambat. Boleh jadi ini akan menjadi parameter untuk sikap ya ketepatan waktu. Perhatikan tanggal dan jam due date di LMS, nanti akan kelihatan di situ. Mudah-mudahan Anda mengirim sebelum due date-nya. Kemudian activity completion. Activity completion ini aktivitas pada LMS yang akan ditandai lengkap apabila memenuhi beberapa persyaratan. Tidak semua aktivitas LMS menuntut activity completion. Apa saja yang menuntut? Activity completion pada pertanyaan reflektif adalah mengirimkan jawaban submit. Ini untuk yang pertanyaan reflektif. Activity completion pada ruang kolaborasi dengan kelompok, menjawab pertanyaan kasus dan mengomentari jawaban peserta lain. Ini penting ya. Biasanya tidak akan tercentang kalau kita belum mengomentari jawaban peserta lain. Activity completion pada refleksi pembelajaran, membuat blogspot. Kemudian activity completion pada bagian bahan mandiri sampai akhir pembelajaran. Itu harus kita ikuti aktivitasnya, menjawab pertanyaan dan seterusnya sampai akhir pembelajaran. Ada yang 10, ada yang 11, itu harus kita ikuti tahapannya. Mohon ini tidak Anda mengejar activity completion-nya, tapi boleh Anda baca karena banyak hal menarik di setiap tahapan pembelajarannya. Activity completion untuk tugas. Ini akan aktif tercentang kalau sudah kita kirimkan tugasnya.
Activity completion untuk kuis ini akan aktif kalau kita sudah mengerjakan dan melakukan submit pada kuisnya. Jadi ini beberapa penanda-penanda kapan bisa terchecklist kalau aktivitasnya kita lakukan sesuai dengan tuntutan dari activity-nya. Ada pertanyaan untuk di sini Bapak Ibu? Aman ya saya pikir untuk activity completion karena harusnya sudah familiar ya. Kalau ada kesulitan, Pak, kok ini belum tercentang? Nanti kita bahas ya. Tapi mohon esensinya bukan mengejar centang ya. Kita bukan pejuang centang, tapi kita ingin mengejar materinya ya. Oke. Kata kemarin pengalaman di grup pembelajar ya, hanya ngejar centangnya, ditanya belum ajar. Tidak, Pak, saya hanya next saja. Wah, itu jadi masalah ya. Kemudian di penilaian, di kehadiran akan ada rekapitulasi ke admin di sesi sinkronos, lalu partisipasi aktif di kegiatan sinkronos dan ruang kolaborasi. Mohon izin ketika bertanya, izin saya catat frekuensi komentarnya ya, termasuk bobot komentarnya, apakah memang relevan dengan topik atau tidak, itu akan jadi bagian dari partisipasi dan kemampuan knowledge dari masing-masing peserta kita. Ketuntasan tugas di semua aktivitas, ini izin juga biar enak diupload dengan tepat waktu. Saya usahakan akan mereview secepatnya, tapi kalau agak terlambat paling di sebuah hari saya reviewnya ya. Kemudian umpan balik terhadap setiap pekerjaan rekan sejawat ini juga diberikan untuk apa? Untuk memupuk kebersamaan, memupuk kepedulian ya. Ini yang mungkin perlu kita tingkatkan. Saya mengukur diri saya ya. Seberapa pedulikah saya dengan tetangga, dengan aktivitas saya yang mungkin hanya dari rumah, kantor, atau tugas luar. Jujur mulai menurun kepedulian saya dengan tetangga. Atau yang dekat-dekat, seberapa pedulikah kita dengan tetangga meja kita di kantor. Seberapa pedulikah dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita, dengan pedagang sayur, dengan satpam di kompleks kita, dengan security di sekolah. Nah, itu kita bangun. Kalau di sini seberapa pedulikah kita melihat jawaban teman kita. Walaupun tidak dipersyaratkan semua, kalau boleh misalnya Pak Arthur, ketika komentar hari ini Pak Rohim, besok Pak Muhammad Ilfan, dilihatlah sehingga nanti kita bisa saling mengenali dengan gaya komentarnya masing-masingnya. Itu untuk penilaiannya. Kemudian umpan balik, tes keterampilan memfasilitasi. Di memfasilitasi mungkin nanti di akhir di IHT ya. Di IHT nanti kelompok. Kalau kelompok mungkin satu orang yang fasilitator berperannya, terserah apakah direkam pakai Google Meet atau yang lain atau pakai aplikasi alat bantu ya. Lalu mungkin nanti diupload di YouTube, tidak bisa diekspos, unpublish saja, unlisted ya, sehingga nanti hanya orang yang dapat linknya bisa melihat kalau Anda sungkan ya. Tapi kalau percaya diri mengejar subscriber, ya, monggo diupload ya. Nanti kita bantu submit dan like ya. Like dan share, silahkan. Itu untuk keterampilan fasilitasi dan tes. Tes ini kalau boleh nanti dibahas dalam konteks memahamkan diri, sehingga kalau tes nanti tutup mata pun sudah lihat, oh ini jawabannya. Karena sudah saking pahamnya ya. Bukan karena menghafal jawaban ya. Oh kalau tanya ini udah tahu. Jadi memang lulus tesnya karena sudah paham ya. Oke. Kemudian selamat. Anda telah membaca penjelasan platform LMS, silakan melaksanakan tugas berikutnya. Saya nanti share, ada di LMS saya bisa Anda unduh atau nanti saya kirimkan ke grup tentang petunjuk dari fitur-fitur LMS yang ada. Silahkan jika ada pertanyaan, ada hal yang perlu didiskusikan sekaitan dengan fitur LMS, atau mungkin ada fitur yang belum optimal nih, nanti kita rekomendasi ke pengembang ya, karena saya juga tidak terlibat di pembuatan struktur LMS-nya, di modelnya. Nanti kalau ada hal yang kita temukan, bisa nanti menjadi saran nanti ya untuk kita sampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang mau didiskusikan, mau ditanyakan sekaitan dengan LMS kita. Ada yang belum familiar atau ada yang sudah simulasi, kok ini belum sesuai dengan penjelasannya, nanti kita bahas. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi sekaitan dengan materi kita di sesi kedua ini.
Atau ada pengalaman menggunakan LMS yang serupa dengan ini, Moodle, mungkin strukturnya berbeda, tetapi secara fitur sama yang dipakai, silakan. Baik Pak, saya hanya sedikit tentang LMS kita ini sendiri. Pengalaman malam tadi hampir jam 12 malam itu saya sudah sedikit coba klik sana dan sini, kemudian mencoba juga untuk beberapa fitur saya coba praktekkan. Sempat terjadi error server, Pak. Saya kurang ingat waktunya itu, servernya ada pesan database error, kemudian mulai dari database error itu ketika masuk ke fitur LMS-nya, kemudian setelah itu sempat beberapa waktu, mungkin alhamdulillahnya tidak lama, mungkin sekitar 1 atau 2 menit refresh kembali, alhamdulillahnya sudah aktif kembali. Mohon nanti untuk seperti ini mungkin memang terjadi seperti masalah link Google Meet dan seterusnya, itu bisa tersampaikan dan respon cepat, paling tidak di grup WhatsApp kita, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Abdul Rohim ya. Boleh jadi ini kendala dari tim admin, konektor admin ya. Biasanya kalau dia buat kelas, tiba-tiba dia refresh lagi atau import database tanpa memperhitungkan kita. Atau boleh jadi dia take down dulu, tapi tetap membackup database untuk kelas kita ya. Itu juga kemarin saya pahami tim pusat dan tim data kami di balai itu bekerja keras sampai tadi malam itu masih add kelas. Yang agak enak agak exciting itu di malam Jumat kemarin sampai mereka yang dari Jakarta, Pak Adi dan kawan-kawan itu saya ikut monitoring mereka mempelajari lagi alurnya ya. Kalau mungkin modelnya kan rata-rata sudah paham, tapi kan dari struktur yang dibangun itu apa yang diminta dan seterusnya. Dan prosedur yang dipakai itu mereka perkuat lagi. Saya pun di sisi pengajar juga ikut, tahu-tahu ada hal yang harus disesuaikan ya. Yang saya baru pelajari malah ini pembuatan break room di Google Meet, di G Suite-nya ya, kan harus G Suite, yang punya akun G Suite itu baru pengajar yang dibuatkan. Tapi mungkin kawan-kawan yang sudah ikut trainer masifnya Google kan itu mungkin sudah familiar juga ya. Nah itu yang beberapa hal nanti kita akan komunikasikan. Sekaitan dengan tadi itu, ya itu nanti akan kita sampaikan juga ke admin pusat. Mungkin Pak Adi sudah mencatat agar nanti jangan sampai ya sudah di banyak aktivitas yang kita rekam, tahu-tahu database-nya error dan pengaruh ke database kelas kita, itu kan kasihan ya. Tapi nanti saya tetap akan unduh hasilnya kalau ada apa-apa, juga tetap ada rekaman backup selain rekaman di LMS kita. Nah, itu juga kalaupun demikian, Anda juga simpan ya. Simpan kalau berbentuk file, saya lebih senang walaupun itu bisa teks, saya biasanya buat file juga. Jadi tetap ada di drive saya, dan juga nanti ada di LMS. Itu informasi yang dari Pak Abdul Rohim. Terima kasih ya sudah memberikan informasi. Mungkin yang jadi catatan penting Pak, dan yang mungkin harus benar-benar dihindari, jangan sampai terjadi waktu kita tes, Pak. Karena semalam coba yang saya klik di sebelumnya sudah terchecklist, ketika database error ternyata checklistnya hilang dan harus dikerjakan kembali. Atau mungkin kalau terjadi saat tes, perpanjangan waktu dan seterusnya, mungkin seperti itu Pak. Oke. Terima kasih. Ya karena kebijakan tesnya ini bukan trigger waktunya dari masing-masing, tapi harus masif ya, harus berjamaah. Jadi ditetapkan karena kemarin belum pada hadir. Tadi malam kami rapat dengan tim admin dan pengajar, tetapkan hari ini beri tesnya.
Mungkin setelah ini nanti Pak Asmawadi mengaktifkan ya tes kita, misalnya kalau sepakati jam 13 Indonesia tengah berarti 12, tapi pikirkan lagi ke teman-teman yang di waktu Indonesia Barat mungkin mau sholat mau makan juga. Kalau mau amannya setelah kelas ini jam berapa mau sepakatnya silahkan nanti diatur. Itu untuk kesepakatan. Nanti dimasukkan juga Pak Ketua kelas ya di waktu ya. Apakah memang sudah nyaman di jam 8 Indonesia Barat, berarti jam 9 di kami di tengah ya. Nggak ada yang dari Indonesia Timur ya. Berarti selisihnya hanya 1 jam. Kalau di Gorontalo jam 9 itu sudah lumayan hangat ya. Gorontalo mirip lah di Makassar, mirip lah di Manado ya Pak Rocky ya. Mirip lah di Toraja. Toli-toli ya, satu garis waktu lah kita. Kemudian yang teman-teman di Sumatera jam 9 di sini, jam 8 masih aman ya, masuk kantor udah di kantor kalau yang sekolah ya. Oke. Nanti kalaupun nanti kita sementara merekord, nggak apa-apa, perjalanan online saja, sampaikan saja. Yang penting nanti ada kehadiran dan terchecklist. Jadi diatur kenyamanannya ketika kita berinteraksi. Tapi dari sisi keaktifan diaturlah yang memang diam, sesekali komentar ya. Kapan lagi belajar berbicara kalau bukan di momen ini ya. Nah, biasanya juga gini, di sekolahnya rame nih bicara, tapi ketika interaksi dengan yang lain lagi sungkan, nggak usah sungkan lah. Ini tidak ada hal yang membedakan kita. Harusnya kalau sudah guru kemampuan berbicara kan sudah terasah ya. Kalau masalah dialek, ragam kalimat, penggunaan kata, karakter, pengaruh bahasa daerah, nggak usah sungkan lah. Kalau kami di Sulsel itu ada istilah okots, sering misalnya ada kata yang tidak pakai G, kami tambahkan G. Ada yang harusnya pakai G, kehilangan, ada okots ya, kekurangan. Tapi kelebihan vitamin. Kelebihan vitamin. Tapi kalau saya sendiri sih itu hal yang alamiah ya. Tapi mulai kita kurangi. Saya juga sudah tidak terbiasa untuk okots walaupun di bahasa chatting biasanya kalau orang Makassar justru jadi kebanggaan menambahkan G yang harusnya tidak ada G. Nah, tapi kadang malah di level nasional kita menjadi canggung juga sering kelebihan atau kekurangan. Saya sudah terbiasa untuk tidak larut di situ biar tidak keliru dengan teman-teman yang lain yang berbeda ragam bahasa ya. Silakan ada lagi yang kira-kira menjadi kendala di LMS. Saya malah berharap optimis nih karena teman-teman di TKI ini walaupun ada 2 yang kendaraan ringan, satu di caregiver, nggak ada masalah ya harusnya ya, nanti bisa saling mewarnai, saling memberikan nuansa baru. Kami juga yang TOT kemarin malah gabung dengan teman-teman seni budaya, dari Bidang Suara Seni Budaya. Kami juga dari Bidang Suara di kantor, tidak semuanya IT, ada yang kelautan, ada yang perikanan, ada yang umum. Nah, kemarin itu kita saling mewarnai jadinya. Oke, ada lagi silahkan kalau ada hal yang mau dikomunikasikan untuk membantu kelancaran. Hal-hal yang belum sempat disampaikan jangan sungkan bertanya di WA ya. Boleh jadi kalau sudah bertanya, saya biasanya ringan karena nanti akan saling menjawab sesama peserta ya. Biasanya seperti itu. Pak Doni Kres, ada hal yang misalnya kan ada yang baru bergabung dan belum memperkenalkan diri. Cukup Pak, cukup. Oke, sip, silakan. Mungkin nanti di salah satu aktivitas sinkronnya, apakah di WA atau di media lain, sudah harus membagi jadwal piket ya. Jadi besok hari Senin, ketika kita open kelas, sudah ada yang bertugas untuk memulai pembelajaran, ada yang bertugas untuk memimpin doa, ada yang bertugas mungkin berbagi icebreaker ya. Contoh yang saya simulasikan tadi di sesi kedua, mungkin masih pada bingung ya. Padahal itu sederhana. Mau disampaikan rahasianya atau menunggu di pertemuan ketiga? Sampaikan saja, Pak.
Sampaikan saja. Oke, saya ulang ya. Saya ulang, nanti saya siapkan lagi untuk hari ketiga nanti. Tapi kalau boleh dari kawan-kawan juga menyiapkan ya icebreaker-nya. Saya ulang yang tadi, perhatikan apa yang saya katakan ya. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. 5. Oke, saya ulang lagi. Perhatikan apa yang saya katakan. Ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. 3. Kalau yang ini Yang ini 3, Pak. 3. Yang ini 3. saya ulang lagi. Perhatikan apa yang saya katakan. Ini 1. 1. Yang ini 2. 2. Kalau yang ini 3. 3. Ini 3. 5. 1. Satu, Pak. satu, Ini 1. satu. Ini 1. Ngerti, Oke, ngerti. sudah mulai ada yang Satu. menemukan titik terang ya, yang makin bingung. Perhatikan apa yang saya katakan. Ini 1. Yang ini 2. Ini 2. Kalau yang ini 3. 3. Ini 1. Satu. Ini 1, Pak. oke. Saya sudah mulai ada yang paham ya. Saya ulangi lagi tanpa gerakan tangan. Iya. Perhatikan apa yang saya katakan. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini, yang ini, Yang ini Dua. Kalau yang ini? Yang Kalau ini. kalau yang ini, Tiga. Yang ini. Tiga. kalau yang ini Tiga. ini, 3. 1. yang Ini ini. 1. 2. Saya ulang ya. Ini Dua. 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. 3. kalau yang ini tiga. Yang ini, Tiga. yang 1. ini Yang ini. Dua. Yang ini. Yang ini 2, Pak. Yang ini Ini. 2. Dua. Yang 1. ini. kalau yang ini, 3. Alul Rohim sudah dapat polanya ya. Yang jelas ini tes pasti akan terpengaruh dengan gerakan tangan yang pertama ya. Iya. Nah, polanya pikirannya adalah gerakan tangan. Padahal clue-nya apa? Clue-nya tadi. Perhatikan Dengarkan. apa yang Yang saya katakan. Perhatikan Seperti apa yang saya saya katakan. cukup apa yang saya ucapkan. Yang diucapkan. Ini kan sering terjadi ya. Saya katakan. Pernah nggak ngasih ujian ke anak-anak kita? Anak-anakku, berilah petunjuknya, berilah tanda silang pada jawaban yang Anda anggap benar. Pasti tuh ada bertanya, ini dilingkari apa disilang? Malah ada petunjuknya ya. Tapi bukan hanya di siswa, di guru-guru juga sering kok. Iya betul. Jadi instruksi itu penting. Nah terkadang karena instruksi jarang dibaca, biasanya juga instruksi dibuat seadanya. Padahal kalau misalnya televisi nih, manual booknya televisi ada kan cara menghidupkan dan seterusnya. Biasanya kalau televisi rusak, diketok-ketok dulu TV-nya, tok-tok-tok. Ah, kok bisa rusak nih remote-nya, tek-tek-tek. Baru kalau udah, baru baca manualnya. Oke, nanti hal-hal itu mungkin sederhana, tapi nanti silahkan Anda pakai, gunakan di kelas, apakah kelas luring atau daring. Saya gunakan di 2 moda itu pun masih nyaman untuk menarik perhatian peserta ya. Jadi kalau kita guru, kalau kami 2 suara, modal besar kita selain penguasaan materi adalah bagaimana menarik peserta didik kita agar betah di depan kita. Bukan karena mau dinilai ya. Mudah-mudahan Anda betah di sini bukan karena mau dinilai, mau dapat sertifikat ya. Mudah-mudahan memang karena betah melihat wajah saya yang ganteng, betah mungkin melihat menunggu tayangan icebreaker berikutnya. Dan yang terpenting adalah betah untuk berdiskusi, mencari nuansa baru, membahas materi-materi yang ada di LMS itu ya. Itu sebenarnya esensinya. Saya ingat ketika saya SD selalu ada guru yang menjadi figur saya. Oh, saya sangat senang kalau ini wali kelas saya. Karena dulu guru kelas ya. Saya sangat senang kalau olahraga misalnya. Ketika SMP ada figur guru yang selalu saya rindukan. Saya sangat senang dengan matematika karena guru ini mengajar dengan baik. Kebetulan guru itu cantik wajahnya ya. Boleh jadi seperti itu ya. Tetapi penanda fisik itu boleh jadi kecil ya, tetapi membuat berpenampilan menarik di depan siswa kita
untuk itu sebagai langkah awal mereka memperhatikan itu nggak ada salahnya ya. Kita ke sekolah berpelana rapi, kita ke sekolah pakai parfum, kita mengajar dengan senyuman, kita berbicara dengan intonasi yang baik, itu akan menjadi modal menarik. Apalagi kalau misalnya pas kita praktek, mereka sudah terlagi aman. Memang beberapa materi-materi vokasi tanpa dengan hal tersebut pun sudah tertarik ya. Pak Didi Lande dengan sertifikasi mikrotiknya sudah mengantar siswanya ke Jakarta walaupun menjuarakan, itu sudah menarik ya. Tetapi makin kita tambahkan dengan performance kita yang atraktif, performance kita yang humoris, performance kita yang membuat anak kita nyaman, itu akan makin memperkuat motivasi belajar anak kita. Anak-anak kita boleh jadi berbeda ya, tetapi dengan ketepatan kita menampilkan performance kita, kemampuan kita untuk melihat potensi anak, lalu kita tepat dalam memberikan sentuhan pembelajaran sehingga siswa kita itu mencapai kemampuan optimumnya. Nah, itu sebenarnya. Bagaimana sebenarnya guru itu, kita sebagai pengajar mengidentifikasi peserta didik, lalu kemudian memberikan potensi belajar yang baik untuk peserta didik kita. Itu sebenarnya adalah hal-hal yang menjadi concern kita sebagai guru. Karena terkadang ada hal yang dimana siswa kita itu di semester sebelumnya itu optimal ya. Tahun lalu ini bagus dengan pendekatannya, kok tahun ini berbeda? Jangan salah, terkadang suatu metode belajar itu cocok untuk karakteristik siswa tertentu. Boleh jadi metode yang sama tahun lalu berhasil, belum tepat untuk kali ini. Sehingga harus selalu ada eksplorasi, ada simulasi yang kita lakukan secara kontinu. Nah, makin sering Anda melakukan pembelajaran di kelas, tentu sudah makin kaya dengan pengalaman. Kalau seperti ini siswanya, pendekatannya seperti ini. Kalau seperti siswanya, gerakannya mengajar seperti ini, itu akan tumbuh dengan sendirinya kemampuan itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya share di sesi kali ini. Nanti mungkin sekarang di Makassar di Gorontalo juga sudah pukul 11.20. Dari Pak Asmawadi mungkin ada hal yang mau disampaikan ke kawan-kawan sekitar jadwal pretest kita, jadwal hari Senin. Kalau kegiatan luring ini kita sudah buat jadwal nih, mau field trip kemana ya. Kalau di Goa itu kan kita di desa kantor kita, tetapi dekat dengan Malino, Pak Didi ya. Pak Didi belum pernah ke kantor nih. Kita dekat juga dari Makassar misalnya, mau wisata kemana. Tapi karena virtual, nanti boleh kita pointing mau wisata kemana, tapi wisatanya secara virtual ya. Nanti pakai Google Earth misalnya, atau Google Map, atau YouTube untuk melihat objek wisata di hari Minggu besok. Silakan Pak Asmawadi, ada hal yang mau disampaikan sekaitan dengan administrasi, sekaitan dengan hal-hal lain yang untuk mensupport kegiatan kita, Pak Asmawadi, ada yang mau disampaikan? Ya, baik Pak. Mungkin yang terdekat ini adalah pretest. Kita sepakati mulai jam berapa, karena teman-teman di kelas lain sementara sudah bersiap untuk pretest Pak. Oke. Kemudian untuk akses LMS untuk hari ini itu masih dibuka sampai jam sampai besok jam 6 pagi. Kemudian pengumpulan tugasnya juga masih bisa sampai hari Senin pagi masih bisa. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu harus rajin-rajin untuk mengakses LMS, membaca semua hal-hal yang di dalam sehingga activity completion-nya bisa lebih lengkap, terchecklist semua. Ya, baik itu ya yang asinkronus dibaca-baca, kemudian ada beberapa tugas yang mungkin tagihan tugas itu mungkin bisa dilengkapi karena waktunya agak panjang. Setiap harinya itu kami setting misalnya pagi ini itu bisa pengumpulan tugas sampai besok pagi sampai jam 6. Jadi di setting 24 jam untuk LMS-nya per hari.
Ya, kalaupun misalnya ada hal-hal urgent atau segala macam, bisa dikomunikasikan lewat grup, dikomunikasikan dengan narsum, apakah ada penambahan waktu atau segala macam, itu bisa kita setting sebelum waktunya. Jadi misalnya kami tutup kelas misalnya hari ini jam 6 pagi, yang kelas kemarin ya, tutup hari ini jam 6 pagi. Kalau misalnya ingin diperpanjang, mohon disampaikan sebelumnya, sebelum tertutup otomatis begitu. Jadi kita bisa atur itu, tapi harus sesuai kesepakatan narsum dan kesepakatan Bapak Ibu semua. Jadi kita sifatnya fleksibel, tapi harapannya ya tetap diselesaikan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan di dalam LMS. Ya mungkin saya Pak, ya, tapi kita harus fokus ke tes dulu Pak untuk hari ini. Oke. Untuk pretest Pak Adi, apakah ikut di GIMET hari kedua atau masuk ke GIMET hari pertama rekamannya? Atau nggak perlu direkam? Silakan Pak Adi. Kalau di LMS Pak, pretest itu nggak di rekam sebenarnya. Oh, berarti di post-test ya nanti direkamnya. Ya di prosesnya yang direkam. Cuma kalau memang mau difasilitasi juga bisa kita linkkan tadi yang link yang hari pertama tadi. Oke. Bisa kita pakai Pak. Oke, untuk hari Senin nanti silahkan dibuat jadwalnya sehingga hari Senin itu sudah ada siapa yang bertugas untuk opening kelas kita, siapa yang bertugas opening berarti sekaligus memimpin doa ya. Mungkin siap-siap juga ada exercise apakah ice breaking ataukah olahraga di tempat, atau kalau luas tempatnya agak mundur saja, misalnya ada pemanasan biar kita juga gerak ya. Ada potensi ini loh, kalau kita belajar daring lalu tidak ada gerakan, susah. Jadi ketika ada yang Pak Imran ini lelah nih, ada yang mau gerak-gerak, ya monggo putar musik atau apa atau ice breaking ya. Disesuaikan dengan gaya kita masing-masing melakukan energizer. Kalau saya lebih senang aktivitas teka-teki. Tapi kalau itu indoor, kita luring, saya biasanya gerak-gerak yang membuat kita having fun, menghilangkan kekakuan di punggung dan seterusnya. Saya di beberapa hari ini sudah terasa mulai sering punggung dan ini sebenarnya pagi ini mau berenang tapi lihat jadwal, aduh mepet ini kalau saya renang. Jadi udah mungkin sore ini baru ke kolam atau ke laut karena yang di Gorontalo lumayan bagus lautnya. Silakan kalau ada hal lain lagi mau disampaikan, jangan sungkan untuk bertanya. Kalau kaitan non teknis bisa di grup WA ya. Tapi kaitan materi jangan sungkan, apapun itu ditanyakan saja selama bisa saya bantu menjawab atau nanti mencarikan referensi materinya, nanti kita bahas yang konteks materi ya, sehingga nanti setelah selesai pelatihan seluruh materi itu minimal kita paham secara umum dulu dan mungkin lebih detail. Ya. Adakah yang Bapak Ibu mendaftar ini guru upskilling reskilling? Ada yang daftar nggak? Ada Pak. Ada ya, mudah-mudahan nanti terpilih ya. Karena kuotanya terbatas. Siang Pak. Ya, silakan Pak Didi. Saya mau bertanya Pak, untuk post-testnya nanti itu materinya materi dari mana Pak untuk post-testnya? Terus apakah sudah fix nanti jam berapa yang sesuai di jadwal itu Pak post-testnya? Ya, terima kasih. Untuk materi yang kita bahas dari hari pertama sampai hari ke-10 ya, dia akan keluar dari situ. Untuk jam nanti silakan Pak Adi, kesepakatan admin dan koordinator admin pretest kita hari ini jam berapa. Kalau materi dari 10 hari itu ya Pak, jadi yang nggak akan. Ya, terima kasih Pak. Pak bisa Pak. Ya Bapak Ibu, kesepakatannya mau pretest sekarang atau bagaimana? Supaya kita nggak usah keluar atau bagaimana ya? Atau Mungkin sekarang saja Pak Adi ya, biarnya. Nah, kalaupun nanti ada susulan, dijadwalkan lagi yang susulan. Iya. Yang belum Lanjut ada. aja Pak, saya sekarang Pak. Boleh Pak. boleh Pak, saya setting dulu Pak, saya setting dulu jalur pretest ya. Nanti kami infokan apakah bisa diakses atau belum. Ya, oke, silakan Pak Adi. Bapak bertanya Pak. Pak Imran. Ya, silakan Pak Arthur. Pak Arthur dipanggil Pak Arthur atau Pak Rocky nih? Pak Arthur saja Pak. Pak Arthur. Arthur ya.
Kalau Rocky Aku ada apa keluaran barunya Daihatsu nih yang produk bersama ya, Rocky lagi tadi. Oh iya, Mall ini kan dekat yang apa? Ya, ya untuk versi Rocky-nya ya Rock ya. Silakan Pak Arthur. ini Pak untuk pretestnya apa? Saya belum ada gambaran ya materinya seperti apa. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit materi-materi apa untuk pretest hari ini. Karena ini kan masih ya baru awal-awal ini kan. Kalau untuk post test kan pasti materi awal sampai terakhir kan tadi. Nah sekarang untuk yang pretestnya apa materi secara umum tentang TKI atau ya Pak? Mohon penjelasan Pak. Ya. Materi yang akan dibahas adalah sekitar tadi itu. Dari materi pertama mulai dari apa? Ada yang sekitar LMS, ada yang mulai kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar, AKM-nya akan seputaran sana lah. Nah, nanti Bun kalau ilustrasinya, kalau kaitannya dengan kevokasian, enggak, justru nanti kurikulum ini akan membungkus materi vokasi itu. Jadi enggak masuk ke vokasi, tapi masuk ke konteks kurikulum dan seterusnya. Oke, nggak usah riso ya. Pretest ini justru gambarkan kemampuan Anda aja. Nanti saya minta hasilnya supaya nanti mana materi yang belum dipahami bersama itu akan stressing nanti ketika pas harinya akan ke sana nanti ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk pretestnya kita langsung mulai ya, jam 10.30, WIB 11.30, Wita. Jadi 1 menit lagi ya, mungkin bisa di-refresh LMS-nya. Nanti pas lewat 30 menit sudah bisa akses pretestnya. Tapi link pretest di hari pertama Bapak ya, di hari pertama ada tes awal. Ada tulisannya tes awal itu. Oke. Silakan dibuka karena startingnya bersamaan ya, berarti selesai pukul 12:30 WIB ya, atau 12:30 Wita. Ya, rentang waktunya 1 jam. 1 jam. Panjang kok waktunya.